Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajaria. Saya dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang akan saya ambil temanya yaitu dari perusahaan PT MNC Energi Investment Tbk. PT MNC Energi Investment akan saya coba terangkan mulai dari 1. Profil perusahaan, 2. Perusahaan anak MNC Energi Investment, yang ketiga latar belakang, keempat daftar anak perusahaan, kelima struktur perusahaan induk dan anak, kemudian yang keenam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan yang 7 idem. Yang kedelapan laporan posisi keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dan ke-9 laporan perusahaan anak yang dikonsolidasi, dan ke-10 penutup. PT MNC Energi Investment Tbk dengan kode saham IATA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan investasi di bidang energi. Melalui anak usahanya, PT Bakti Coal Resources, MNC Energi menguasai 8 izin usaha pertambangan yang berlokasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan 4 izin usaha pertambangan dalam tahap produksi, sedangkan 4 lainnya akan mulai beroperasi secara bertahap. Dengan sumber daya dan wilayah pertambangan yang luas, MNC Energi akan terus tumbuh dan meningkatkan produksi untuk melayani kebutuhan energi domestik dan internasional termasuk India, Cina, ASEAN, dan lainnya. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, MNC Energi yang melakukan kegiatan lain dan investasi aktif untuk mendukung operasi penambangannya. Kemudian PT Bakti Migas Resort, induk usaha migas, memiliki wilayah kerja di Blok Semai 3, Papua. Blok Semai 3 merupakan salah satu peluang eksplorasi terbaik di Indonesia Timur dengan sumber daya gas yang belum teruji. Untuk meningkatkan efisiensi, MNC Energi melalui PT MNC Infrastruktur Utama atau MNC Infratama memiliki fasilitas penunjang yang lengkap melalui dari jalan angkut, jembatan timbang, stockpile, crusher, hingga pelabuhan batubara. Dengan meroketnya industri pertambangan di Indonesia, MNC Infratama melakukan ekspansi ke jasa pertambangan lainnya seperti kontraktor. MNC Energi berkomitmen untuk menjadi pemain utama di industri, melaksanakan kegiatan operasional yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta berinvestasi di berbagai proyek yang dinilai bermanfaat untuk mendukung bisnis dan meningkatkan perekonomian daerah dengan menciptakan lapangan kerja baru. Perusahaan MNC berdiri pada tanggal 10 September 1968. Kemudian tahun 2006, perusahaan melakukan go public dengan mencatat saham di Bursa Efek Indonesia (BI) pada tanggal 31 Agustus 2006. Tahun 2012, perseroan MNC mendirikan anak perusahaan bernama PT MNC Infrastruktur Utama yang bergerak di bidang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur. Kemudian tahun 2014 perubahan nama menjadi PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk dan domisili menjadi di Jakarta Pusat.
Selanjutnya, pada tahun 2020, perusahaan mengakuisisi PT Global Maintenance Facility, perusahaan yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat. Dan pada tahun 2021, perusahaan menandatangani perjanjian jual beli saham PT Bakti Cool Resorts dengan PT MNC Investama Tbk yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2021. Tahun 2022 merupakan tahun PT MNC Energy Investment Tbk melakukan banyak perubahan dengan bertransformasi menjadi perusahaan induk di bidang sektor energi. Dengan perubahan tersebut, perseroan merubah nama dari PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk menjadi PT MNC Energy Investment Tbk. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu yang pertama PT Bakti Cool Resort, yang kedua PT Bakti Migas Resort, yang kemudian keempat PT MNC Infrastruktur Utama, dan yang keempat PT Indonesia Air Transport, dan yang kelima yaitu Global Maintenance Facility. Ada 5 perusahaan anak dari PT MNC Energy Investment. Kemudian dari perusahaan tersebut ada lagi struktur dari kelima anak perusahaan itu mengembangkan menjadi ada beberapa perusahaan lagi yang di bawah dari PT Cool Resort, yaitu yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu ada PT Bakti Cool Kaltim, ada PT Bumi Sriwijaya Perdana Cool, ada PT Indonesia Batu Prima Energi, ada PT Arceco Prima, ada PT Titan, ada PT Energi Inti Batubara, ada PT Primaraya Energi, dan ada PT Sriwijaya Energi Persada. Kemudian dari Bakti Cool Kaltim ada PT Putra Muba Cool. Dan kemudian PT Bakti Migas Resort ini juga mempunyai anak perusahaan lagi, yaitu PT Sumasarana. Berikutnya ini adalah laporan keuangan dari posisi keuangan konsolidasian. Dan ini juga laporan keuangannya. Dan ini laporan konsolidasiannya, dia menggunakan metode ekuitas. Nah, di sini dapat diterangkan ada perusahaan, anak-anak perusahaan, kemudian di sini dijelaskan presentasi kepemilikannya rata-rata hampir 100% dari tahun 2020 sampai 2022. Kemudian dapat kita simpulkan identifikasi dari PT MNC Energy Investment tersebut adalah dari data lapangan keuangan yang diterbitkan tahun 2022, kepemilikan saham anak perusahaan rata-rata hampir 100% pemilikannya. Kemudian metode pencatatan investasinya sendiri menggunakan metode konsolidasi dengan metode
ekuitas dengan pencatatan nilai wajar. Berdasarkan PSAK 65 revisi tahun 2013, induk perusahaan harus mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian, sedangkan perusahaan yang bergabung dan dilebur tidak membuat laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, penghasilan anak perusahaan sesuai dengan laporan laba rugi yang diterbitkan oleh perusahaan induk berdasarkan presentasi kepemilikan anak perusahaan. Demikian presentasi yang saya bawakan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.